Sebetulnya dulu tuh saya orangnya pemalu banget. Jadi waktu SMP tuh, bukan SMP sih, dari SD pun juga emang orangnya pengen pengen menunjukkan, maksudnya show off gitu orangnya, tapi terhalang oleh malu gitu. Rasa malu kayak apa ya? Kadang-kadang merasa kayak takut tidak sesuai ekspektasi orang-orang gitu. Ada rasa seperti itu dulu juga. Nah, kamu jelek banget sih ininya, nggak bisa ini itu gitu. Nah, halo Kang. Halo, wah, gimana? Sehat, Zar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kerjaan? Iya kan sekarang lagi capek sih Kang. Lagi di kerjaan tuh kayak lagi banyak banget, terus ya capek aja gitu. Terus kayak aku lagi ngerasa nggak percaya diri nih. Beneran kayak apa ya, berat gitu rasanya di pekerjaan tuh. Kayaknya makanya kayak mumet gitu ya. Aku mumet banget sumpah. Sekarang tuh. Tapi sebelum itu kita ngopi-ngopi dulu ya. Oh boleh boleh. Oke, kita pesan kopi dulu. Kopi ya, satu ya? Dua. Dua, ya satu. Ya. Ditunggu ya. Ya, siap. Jadi Ajar ngerasa kurang percaya diri ya? Iya betul. Di mana? Di kantor, di rumah, atau di setiap segala situasi? Kayaknya di segala situasi sih kayak kadang-kadang gitu. Misalnya contoh, pernah punya pengalaman tertentu ketika Azhar nggak percaya diri? Kadang-kadang tuh apa ya, kalau lagi dikasih lotas, khususnya di pekerjaan dulu deh ya, berarti ini di pekerjaan tuh kalau dari saya sendiri biasanya apa ya, kadang-kadang nggak pede gitu kalau misalkan ada yang ngasih tas atau atasan ngasih tas sama saya terus saya belum pernah pegang itu gitu. Saya ada ketakutan tersendiri gitu kalau untuk ngambil, saya bisa nggak ya, saya ragu sama diri saya gitu. Kadang-kadang. Oke, jadi Azhar nggak percaya diri ketika mendapatkan tugas dari atasan, ya, atau dapat tugas gitu ya. Terus apa yang Azhar rasakan saat itu? Karena mungkin tugas yang belum pernah dikasih gitu ya, belum pernah saya lewati gitu ya, belum saya lakukan. Jadi itu tuh apa ya, jadi membuat saya kayak aduh saya bisa nggak ya gitu. Padahal kan karena saya belum pernah tahu ini apa gitu. Gitu sih. Jadi ada rasa minder, ada rasa wah kayaknya ada deh orang yang lebih bisa daripada saya gitu untuk mengerjakan itu. Gitu. Ya, memang gini Jar, rasa percaya diri atau minder itu kan banyak faktor ya. Ada yang mereka nggak percaya diri karena memang mereka belum pernah melakukannya. Betul. Atau mungkin mereka nggak percaya diri, mungkin mereka udah melakukannya, tapi merasa sebelum-sebelumnya pernah gagal gitu. Ah, ini kalau saya ngerjain ini, kayaknya bakalan gagal lagi deh gitu. Atau mungkin udah pernah berhasil atau sudah pernah melakukan, tapi ada orang-orang yang mungkin di sekitar Azhar ngomong, ah kamu kayaknya nggak mungkin deh bisa ngelakuin ini lagi. Nah Azhar di yang mana tuh? Yang di kondisi 1, 2, atau 3? Sebenarnya kondisi 1, 2, 3 pernah, cuman untuk sekarang ini ada di kondisi yang pertama sih, yang belum pernah, tapi belum pernah, tapi ya jadinya minder karena nggak tahu apa yang mau apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi lebih tepatnya Azhar kurang percaya diri dan juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Betul. Oke, nah Zar, Azhar sekarang merasa nggak nyaman ya saat ini ya. Oke, kalau boleh di angka ini Zar, ya kalau 0 itu nggak nyaman banget, 10 nyaman banget. Sekarang di angka berapa Jar? Di angka 5 sepertinya. 5. Oke, artinya angka 5 itu Azhar kurang nyaman. Kurang nyaman. Nggak pede juga tadi ya, kurang percaya diri. Oke, menarik. Nah, kenapa saya perlu angkain Zar? Karena setiap emosi itu kalau pengen kita ubah perlu diukur. Nah, karena sesuatu hal yang bisa diubah adalah yang bisa diukur. Misalnya contoh nih, berat badan. Kenapa bisa diubah? Karena bisa diukur gitu loh Jar. Terus misalnya tinggi badan. Kenapa bisa dirubah? Karena bisa diukur. Jadi sesuatu hal yang kita ingin ubah syaratnya harus bisa diukur. Nah makanya emosi itu saya ukur dulu tuh. Berarti Azhar situasi kondisinya sekarang di angka 5. Artinya nggak nyaman, nggak percaya diri gitu ya Zar ya? Iya betul.
Oke. Pernah nggak pengalaman-pengalaman dulu selain itu yang mendukung ketidakpercayaan diri Azhar, atau mungkin waktu Azhar sekolah, atau mungkin pengalaman apapun gitu, pernah nggak? Sebetulnya dulu tuh saya orangnya pemalu banget. Jadi waktu SMP tuh, bukan SMP sih, dari SD pun juga emang orangnya pengen menunjukkan, maksudnya show off gitu orangnya, tapi terhalang oleh malu gitu. Rasa malu kayak apa ya? Kadang-kadang merasa kayak takut tidak sesuai ekspektasi orang-orang gitu. Ada rasa seperti itu dulu juga. Mungkin kayak takut takut mencoba juga karena takut ada apa ya, cemoohan gitu ya biasanya gitu kan. Bisa waktu dulu anak kecil kan kayak nggak bisa gitu kan, kamu jelek banget sih ininya, nggak bisa ini itu gitu. Nah itu sih kalau waktu kecil gitu, sampai mungkin akhirnya terbawa juga sih sampai ke dewasa gitu. Tapi semenjak SMP kelas 3 itu tuh aku ngerasa kayak ada sesuatu yang di diri aku yang bikin kenapa ya kok aku kayak gini, malu gitu. Terus kayak sometimes kayak ngerasa aku tuh sebenarnya bisa loh, dia aja yang sebenarnya aku pernah lihat orang juga kan, kadang-kadang orang itu nggak pernah bukan orang yang jago-jago banget, tapi disuruh kayak gitu dia mau-mau aja, dan it's okay gitu, nggak ada apa maksudnya, emang dia di apa ya, kayak di ejek, tapi dia menerima ejekan tuh kayak ya udah emang aku nggak bisa gitu, atau aku kurang gitu. Aku pertamanya mikirnya kayak oh ya udah kalau kayak gitu ya aku juga kayak gitu, bisa-bisa aja dan fine-fine aja sebenarnya. Terus akhirnya waktu pas aku SMA aku belajar buat jadi leader deh pertamanya gitu. Kayak pernah punya kesempatan untuk jadi leader? Aku jadi waktu itu kan masih kayak ospek gitu kan. Soalnya dari setiap dulu namanya satu kelas-kelas gitu tuh harus ada leadernya deh, pemimpinnya kayak KM-nya gitu. Nah aku coba buat ngajuin gitu. Terus ini apa, pertama kali aku ngerasa kayak istilahnya apa ya, jadi orang yang punya kendali punya kendali sama satu kelas gitu. Terus ngatur segala macam, dan kebetulan aku juga sebenarnya orangnya suka kayak gitu. Cuman kadang masih ada suka rasa malunya, kadang-kadang suka mikir, kadang emang yang aku lakuin tuh udah benar belum ya, udah sesuai belum ya. Kadang-kadang ada rasa kepikiran overthinking gitu jadinya. Menarik. Nah, waktu itu kan Azhar pernah punya pengalaman menjadi seorang leader atau KM ya. Dan Azhar merasa waktu itu bisa nih gitu ya. Bisa waktu itu akhirnya jadi KM. Akhirnya bisa dipilih gitu. Tapi mengemban tugasnya bisa. Menarik ya. Iya, cuman ya masih kayak ala kadarnya aja gitu. Tapi kan bisa, ngerasa bisa, udah dikasih kesempatan dan Azhar ngerasa bisa kan gitu ya, dan bisa menuntaskan itu kan. Betul. Menarik ya. Gitu. Nah, pernah nggak waktu itu, pengalaman masa lalu itu, Azhar punya perasaan gini, ngomong ke diri sendiri, saya kan jadi KM belum tahu gimana caranya, nggak punya kemampuan untuk jadi seorang leader gitu. Pernah kepikiran dulu kayak gitu nggak? Pernah sih, tapi ya pertama juga kayak lebih ke sering lihat orang, karena sebelum jadi KM juga pernah jadi bawahannya juga, kayak jadi sekretaris ya, bendaharanya lah pernah gitu. Jadi kayak jadi ya kayak lihat ininya lah, si KM itu yang jadi KM tuh kayak gimana sih. Jadi istilahnya lebih ngelihat orang dulu gitu. Yang jadi KM. Karena emang tipenya pengamat juga sih, jadi sering ngamatin orang kalau kerja seperti apa gitu. Nah, artinya gini loh Azhar, artinya kan Azhar punya sumber daya nih, yang dulu di pengalaman masa lalu, yang Azhar bisa melakukannya. Dan ada pola kan sebenarnya kan, pola Azhar waktu itu adalah ketika menjadi seorang KM dan bisa menuntaskannya, Azhar merasa seperti itu, dengan cara melihat dulu tuh, ngamatin orang lain gitu ya, terus belajar dari orang lain, betul seperti itu ya Azhar ya? Artinya pengalaman masa lalu bisa dong dipakai sekarang? Bisa juga sih. Cuman apa ya? Karena kalau sekarang itu sometimes yang bikin aku jadi minder, jadi gak percaya diri, karena ada orang yang lebih bisa untuk ngambil itu.
dibanding aku gitu. Oke. Jadi Azhar merasa Azhar kurang bisa dibandingkan orang yang mungkin menurut Azhar dia lebih bisa gitu. Iya, betul. Apa yang membuat Azhar berpikir seperti itu? Karena ya lihat track record dari orang sebelumnya kayak oh dia emang lancar-lancar aja nih, nggak ada problem gitu. Kayak oh kayaknya emang udah jago gitu. Nah, kalau dari aku sendiri kayak ngerasa masih baru juga, jadi masih baru di dunia kerja juga, jadi bikin aku kayak aduh gimana ya gini, nanti takutnya banyak nanya terus kayak mengganggu orang lain jatuhnya gitu. Tapi kan tugas itu buat Azhar bukan buat orang itu. Iya, nah itu bikin Itu yang membuat nggak percaya diri di situ ya. Aduh bisa nggak ya nanti kalau nggak tepat waktu biasanya gimana nih, atau kalau misalkan nanti ada aku nggak bisa selesai tepat waktu, terus sama nggak bisa hasilnya nggak memuaskan gitu biasanya. Oke, saya bedah dulu ya Azhar ya. Ini kopinya udah jadi belum? Sebentar. Oh sebentar, oke siap. Sarannya sedikit banyak ya. Oh siap. Ini kita menarik ya Azhar ya. Ada beberapa pola yang saya amati sama yang Azhar tadi ceritakan. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat Azhar. Ketika Azhar nanti bekerja jadi lebih percaya diri dan sebagainya gitu ya Azhar ya. Oke, tapi sebelum saya pengen membedah polanya, saya pengen nanya gini deh. Dari semua cerita yang Azhar ceritakan kepada saya seluruhnya, apa yang sungguh Azhar inginkan? Yang sungguh saya inginkan sebenarnya lebih ke pengen bisa gitu, pengennya lebih pede lagi aja. Ya udah kalau misalkan dikasih tugas, ayo ambil gitu, gak usah ragu gitu. Kebanyakan kalau saya tuh kayak ragu gitu, lebih kayak aduh gimana ya, banyak overthinkingnya dulu di awal gitu. Siap. Nah kalau keinginan itu kalau kita ukur lagi tadi kan 5 tuh sekarang tuh, kalau itu tujuan itu atau keinginan Azhar itu di angka berapa pengennya? Di angka 10 sih 10 ya. Berarti 10 artinya menurut Azhar? Maksudnya pengennya pede aja gitu, pede aja. Banget gitu. Oke, pede banget. Udah. Pede aja apa pede banget nih? Pede banget lah. Pede banget gitu ya. Jadi artinya dengan angka 10 itu Azhar pede banget ketika mendapatkan tugas dari siapapun gitu, dari atasan dan sebagainya gitu ya Azhar ya. Oke. Berarti ke angka 5 ke angka 10 ada gap ya Azhar ya. Oke, kita bicara tentang pola. Gini Azhar. Setiap orang itu untuk mencapai tujuan itu ada banyak cara ya. Pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma kan gitu ya. Dan kita sudah diberikan sumber daya sebenarnya Azhar. Sumber daya apa? Sumber daya untuk sukses, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Selalu Tuhan memberikan itu gitu ya Azhar ya. Zolim lah Tuhan kalau nggak ngasih sumber daya itu gitu ya. Makanya sumber daya itu udah disiapkan setiap orang, termasuk Azhar. Azhar pengennya di angka 10, tapi sekarang ke angka 5. Tapi sebenarnya udah ada sumber dayanya. Salah satu sumber daya yang mungkin kita lupa adalah sumber daya pengalaman masa lalu kita. Nah, seringkali orang mencari sumber daya di masa lalu itu yang negatif, bener ya Azhar ya? Tapi nggak nyari yang positif. Betul ya? Nah, tadi menarik tuh Azhar. Kita udah menemukan satu sumber daya dari Azhar, yaitu ketika Azhar menjadi seorang ketua kelas KM. Ketika waktu itu Azhar awalnya sih masih gimana ya, mungkin perasaannya sama seperti kayak sekarang, betul ya? Nah tapi bisa kok. Nah Azhar tadi udah bilang adalah polanya dengan cara ngamatin dulu nih. Oh bisa nih, oh jadi saya ngamatin dulu nih, oh belajar dari ini dulu nih, gitu ya Azhar ya? Berarti ada pola pertama tuh, yaitu berarti Azhar butuh juga apa kira-kira? Mengamati. Nah bisa jadi loh Azhar, tadi kan Azhar bilang bahwa ada orang yang jauh lebih menurut Azhar bisa, walaupun itu kan juga perlu dibuktikan ya gitu ya. Bisa jadi dia mungkin punya prestasi, tapi Azhar kan belum punya kesempatan aja. Kalau startnya sama nih misalnya Azhar, startnya dia sama Azhar sama, bisa jadi kan sama prestasinya kan gitu ya, sama pencapaiannya, betul ya Azhar ya? Betul. Ya artinya Azhar punya peluang untuk belajar dari siapa? Dari orang yang orang yang tersebut gitu. Yes. Memungkinkan nggak kalau Azhar belajar dari orang tersebut? Mungkin aja, tapi ada overthinkingnya lagi. Jadi kan
mengganggu gitu ya. Maksudnya mengganggu tuh kayak orang tersebut juga punya kerjaan yang lain. Oke. Tahu dari mana itu mengganggu dia? Iya, kadang-kadang kalau misalkan kita ganggu, kalau misalkan kita bertanya gitu ya, kita pengen menimba ilmu, jatuhnya ya pengen inilah sharing. Udah pernah nyoba belum? Dia, gitu. Udah, tapi udah jatuhnya. Terus mengganggu? Tapi nggak secara langsung eksplisit mengganggu gitu. Bila bilang mengganggu, enggak, cuman ya kitanya juga tahu dia tapi nggak enak gitu. Oh, kayak karena nggak enak iya, aja. Nggak enak aja gitu, terus kayak diganggu. Aku selalu bilang kan kayak, ini ngeganggu waktunya nggak ya? Terus aku emang bener-bener nggak tahu gitu harus ngapain gitu. Tapi kan nggak secara eksplisit ya, nggak secara verbal. Kamu ganggu saya nih, udah banyak kerjaan, nanya-nanya. Enggak kan? Iya, enggak. Iya, berarti kan perasaan Azhar aja kan? Iya. Nah, nih Zar, kan Azhar pengen belajar nih sama orang tersebut yang mungkin menurut Azhar tadi lebih bisa. Nah, menurut Azhar, pola apa yang perlu Azhar lakukan atau langkah apa yang perlu Azhar lakukan, Azhar tetap bisa belajar dari dia tapi nggak mengganggu? Apa ya? Itu belum kepikiran juga. Belum kepikiran juga. Oke, seandainya kepikiran, kebayangnya gimana Azhar? Kebayang aja, kita nggak bicara benar dan salah. Azhar tetap belajar dari dia tapi nggak ngeganggu gitu. Aku bingung juga. Bingung. Oke. Kalau seandainya nih, saya yang lagi curhat sama Azhar. Aduh, Azhar yang jadi ngasih nasihat ke saya. Zar, saya bingung nih Zar. Ada orang nih, ada teman saya tuh lebih hebat dibanding saya. Saya pengen belajar nih Zar sama dia Zar. Cuman gimana ya Zar ya? Saya tuh nggak mau ganggu dia gitu. Saya belajarnya gimana ya? Atau apa yang perlu saya lakukan ya Zar ya? Apa ya? Mungkin dengan cara ngomong apa, berbicara dengan apa gitu. Aku minta bantuan di luar jam kerja juga, tapi nggak mungkin ya. Ntar dulu. Jangan bicara nggak mungkin dulu. Oke, menarik ya. Minta bantuan di luar jam kerja. Ini jadi solusi juga ya. Jadi pola kan. Kalau menurut Azhar, ketika minta bantuan di luar jam kerja, gitu ya. Kita jangan bicara tentang kayaknya nggak mungkin dulu. Pola itu bisa dilakukan kan sebenarnya kan? Bisa kan? Artinya nggak mengganggu juga kan? Dia bekerja ada waktu yang memang dia harus khususkan. Masa kan orang kerja terus Jar? Iya, nggak juga sih. Nggak juga kan? Mungkin bisa gimana menurut Azhar? Mungkin bisa ngobrol sama dia. Waktu kosongnya kapan? Mungkin kan kayak gitu? Oh iya. Iya ya. Mungkin juga ya. Oh siap. Weh terima kasih. Punya aku mana? Oh ini. Siap. Oke. Minum dulu ya. Oke. Kalau ada yang perlu ditambahkan bilang aja. Siap. Oke, ini ada pola menarik ya Zara, kita lanjut ya. Ada pola menarik bahwa ada sebuah langkah yang Azhar bisa lakukan adalah dengan cara bilang ke dia untuk belajar di luar jam kerja, gitu ya. Jangan bilang nggak mungkin dulu, kan belum kita ngelakuin kan, Iya gitu. sih benar. Iya kan, karena kita nggak tahu Zar, mungkin nggak mungkin kalau kita belum lakuin itu, benar nggak? Betul. Berarti dengan ngelakuin satu langkah itu, Azhar bisa dekat dengan solusi, betul ya? Oke. Betul. Ada lagi nggak Azhar? Langkah apa yang bisa dilakukan supaya Azhar bisa belajar tapi nggak ganggu dia? Kayaknya ada lagi sih. Kayaknya lebih ke mungkin jangan terlalu intens nanya, tapi kalau bisa sambil cari juga sendiri gitu. Terus bisa juga Keren. Terus apa lagi? Apa ya? Mungkin kan yang sebelumnya juga pernah menghadapi masalah yang sama. Itu mungkin ya, dan kenapa saya percaya orang itu bisa membantu gitu ya. Ya karena memang udah pernah mengalami, jadi mungkin bisa dikasih juga kayak misalkan kalau saya kan programmer, jadi minta kasih contoh untuk penyelesaiannya seperti apa, ada contohnya yang terdahulu gitu dari project yang sebelumnya mungkin. Keren Jar. Bisa ya? Iya, baru kepikiran juga. Baru kepikiran ya? Iya, baru kepikiran juga. Oke.
dengan langkah itu yang tadi sudah Azhar pikirkan dan Azhar baru kepikiran langkah-langkah tersebut, kira-kira semakin mendekati ke angka 10 kan? Iya, walaupun belum 10. Oke, walaupun belum 10. Oke. Menarik nih. Kan pengennya 10 ya? Oke. Kalau sekarang udah kepikiran dengan langkah-langkah itu di angka berapa sekarang? Rasa percaya dirinya? Masih di 6 ya, 7. 6, alhamdulillah. Naik ke 1 lumayan, Zar. Naik ke 1 ya. Oke. Berarti kita untuk naik ke 10, oke. Kondisi situasi apa yang bisa Azhar lakukan, kebayangnya nih, untuk bisa naik ke 10 Zar, dengan Azhar lebih percaya diri? Apa ya, maksudnya insecure-nya nggak di situ-situ aja gitu. Insecure-nya nggak di situ-situ aja tuh gimana maksudnya? Jadi rasa percaya dirinya nggak cuma hanya di itu, tapi ada di banyak hal gitu. Itu nggak cuma sekedar di pekerjaan aja. Oh, jadi maksudnya nyebarin insecure-nya gitu tuh gimana? Iya, jadi gimana ya, lebih ke merasa diri tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa sepede itu gitu, karena untuk di luar gitu, misalkan apa ya, kayak waktu itu tuh aku pernah suruh MC juga. Suruh aku MC pernah. Oke. Aku suka ngomong juga orangnya, cuman kadang ada yang bikin insecure dari apa ya, cara ngomong, mungkin cara bicara. Oke, siap. Dari penampilan juga kadang-kadang. Penampilan. Ya. Pernah insecure dalam hal penampilan. Ya. Sering penampilan. Masa oke juga insecure dari mana? Oke, Ya, siap. banyak sih pokoknya insecure tuh. Oke. Makanya kenapa itu juga kenapa ya sekarang kayak merasa orang pintar tuh udah banyak gitu. Hah? Orang pintar tuh udah banyak. Orang pintar udah banyak, oke. Iya. Cuman harus memberikan something yang unik gitu dari setiap orang tuh, nggak cuman kan orang itu udah banyak ya, yang sekarang misalkan kerja yang coding tuh yang bisa udah banyak loh gitu, nyari juga di luar kayaknya banyak gitu, tapi apa nih yang unik gitu. Azhar ketemu yang uniknya dari diri Azhar? Ya itu belum, makanya gitu. Siap. Tuh. Oke, saya pisahin dulu ya Azhar ya, itu babnya itu beda tuh ya. Karena bicara keunikan itu ada beberapa hal yang perlu Azhar lakukan, yaitu caranya dengan mengenal diri sendiri. Tapi menarik Zar yang tentang ini nih, tentang Azhar jadi MC, awalnya insecure tapi bisa. Bisa. Jadi kan MC kan? Jadi juga. Ngomong kan? Nah itu gimana prosesnya? Dari, aduh saya tuh deg-degan nih, tapi kok akhirnya ngomong? Itu proses apa di dalam pikiran Azhar, dalam perasaan Azhar, yang akhirnya Azhar take action? Kalau dari saya sendiri, modalnya pertama pikir, saya bisa ngomong, kok saya bisa berbicara. Saya bisa berbicara karena apa ya, zaman sekarang itu harus bisa gitu. Karena ada tuntutan untuk bisa gitu. Itu akan berguna untuk kamu ke depannya gitu. Kalau saya nyemangatin diri saya kayak gitu sih. Kayak lebih, kamu pasti bisa kok gitu. Cuman tetap di situ tuh pasti tetap ada rasa insecure-nya gitu, karena aku ngerasa aku nggak punya ilmunya gitu. Oke. Nggak punya ilmunya kita pisahin dulu ya. Tapi menarik, ada sebuah self talk, ada sebuah ucapan dari diri sendiri, kalimat-kalimat yang Azhar temukan ketika akhirnya memutuskan action, yaitu tadi tuh menarik tuh. Saya bisa kok, betul ya? Bisa juga kok. Dan zaman sekarang mah harus bisa lah ngomong di depan umum, betul ya Azhar ya? Akhirnya action kan? Berarti ada pola yang Azhar temukan saat itu adalah Azhar mendapatkan self talk positif. Akhirnya action kan? Nah, kan self talk itu nggak akan berguna kalau Azhar akhirnya nggak action kan gitu ya? Iya. Betul kan? Itu berguna dong, walaupun memang ada juga sih ada perasaan-perasaan insecure, mungkin tadi ya ilmunya masih kurang, rasa seperti itu. Nah itu kan babnya bab harus langkah ya, action, berarti belajar dan sebagainya gitu ya. Ini tuh udah bener belum sih aku berbicara ini stepnya, terus sama kayak ini udah sesuai sama kondisi apanya ya, maksudnya kayak kadang audiens, audiensnya gitu. Audiensnya ini kan kita perlu tahu juga untuk audiens tuh dari apa ya, cara kita untuk berbicara tergantung juga audiens yang mendengarkan gitu. Nah itu nanti ada edukasi tersendiri ya Zar ya, bicara tentang public speaking. Tapi menarik bicara tentang insecure dulu ya. Tadi kan insecure itu jadi tema yang Azhar ungkapkan. Artinya Azhar punya pola nih. Pola adalah sesuatu hal yang Azhar pakai dan itu berhasil.
Itu pola kan? Emang ada dua sih, ada pola gagal, pola sukses. Betul. Pola gagal ketika Azhar melakukan akhirnya nggak berhasil. Ada pola sukses ketika Azhar melakukan berhasil. Azhar ketemu tuh pola suksesnya, yaitu itu yang tadi Azhar bilang bahwa saya bisa dan itu mendorong Azhar akhirnya bisa action. Nah, bisa kan itu dipakai di yang insecure dalam hal ketika memutuskan pekerjaan. Kira-kira self talk apa yang Azhar bisa pilih? Akhirnya Azhar berani untuk mengambil pekerjaan itu. Kayaknya sama sih kayak tadi, kayaknya bisa deh. Kayaknya bisa ya, oke. Iya, nah, gitu, kayaknya aku bisa deh. Kayaknya bisa deh, oke. Kayaknya aku bisa ya, oke. Ya udah coba dulu aja, gitu. Oke. Gitu. Oke, ya udah coba dulu. Ya udah coba dulu aja. Oke, siap. Ya sudah, ya udah coba dulu aja, oke. Oke, siap. Ini menarik, Zar. Nah, karena proses insecure itu adalah proses di mana pikiran dan perasaan serta tingkah laku atau tindakan itu nggak selaras, gitu ya. Tapi semua hal itu akan bisa efektif ketika dimulai dari pikiran dan perasaan. Nah, saya namanya self talk. Self talk adalah bagaimana Azhar berbicara sama diri sendiri akhirnya mengubah pikiran dan mengubah perasaan. Dan perilaku itu kan berubah ketika perasaannya berubah, gitu ya. Nah, coba deh Azhar ya, kita akan pakai yang namanya self talk yang tadi sudah Azhar ucapin. Coba Azhar bayangin sebuah situasi kondisi yang tadi, yang Azhar ngerasa insecure, dapat tugas. Bayangin aja Azhar, di pikiran Azhar ngebayangin. Udah? Kebayang? Udah. Mungkin ada seorang, saya nggak tahu ya, seorang itu ngasih tugas ke Azhar gitu ya. Udah ngebayangin Azhar? Udah. Oke. Coba ngomong ke diri sendiri itu. Saya bisa, kayaknya bisa kok, aku bisa. Coba ngomong, ulang-ulang. Kayaknya bisa deh. Ya udah coba dulu aja. Ayo, mungkin bisa. Bisa yuk, bisa. Kan? Gimana pikiran, gimana perasaan Azhar saat ini? Lebih termotivasi. Lebih termotivasi. Oke, bayangin sekali lagi, jangan diucapin Zar, jangan diucapin tapi dalam hati saja. Karena self talk itu kan ngomong sama diri sendiri ya. Bayangin ada situasi kondisi seperti itu, terus Azhar langsung ngomong self talk itu. Oke, bisa. Siap. Oke, sip. Gimana perasaannya? Udah oke. Udah oke ya. Lebih mending lagi. Lebih mending. Oke. Sekarang di angka berapa Zar? Tadi udah naik ke 6. Di angka berapa sekarang? Ke 8. Alhamdulillah ke angka 8, luar biasa. Oke. Nah Zar, proses untuk Azhar nanti masuk ke dalam dunia nyata atau dunia yang nanti akan realitanya terjadi, Azhar bisa nemuin pola ini. Karena gini, kenapa kok setiap orang akhirnya nggak berani atau insecure atau nggak percaya diri terhadap sesuatu? Karena mungkin nggak tahu polanya. Pola itu kan bisa jadi pola yang memang Azhar temukan, gitu ya, atau bisa jadi pola yang Azhar temukan dari orang lain eksternal. Nah, Azhar sudah saya berikan, tadi Azhar juga udah oke, sampai angka 8, yaitu pola tadi. Ketika, coba bayangin Azhar ya, ini namanya repetisi self talk. Coba ucapin ke dalam diri sendiri. Ketika ada kejadian seperti itu, atau kejadian yang membuat tidak percaya diri, saya langsung mengatakan, sip ya? Siap. Oke. Kenapa pakai ketika? Karena bahasanya harus bahasa real. Artinya ketika itu kan ya kejadiannya gitu. Bayangin dulu ketika, ulangin lagi ya. Bayangin lagi ya Zat, ketika terjadi kejadian tersebut, Azhar langsung self talk gitu. Bayangin self talknya, bayangin kejadiannya. Oke. Sip? Siap. Oke. Udah. Ke-8 lumayan lah ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, saya akan sharing sampai ke angka 10 nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ya Zar ya. Karena bisa jadi angka-angka itu akan jadi realistis, akan jadi menjadikan itu jadi real ketika Azhar benar-benar melakukannya. Jadi ada ruang tuh Zar antara Azhar sekarang berbicara tentang pikiran dan perasaan dari diri Azhar, terus pada saat real. Biasanya di angka 10 itu akan tercapai ketika realnya Azhar udah melakukan itu. Bisa ya ternyata, berhasil ya. Gitu. Iya, betul. Sebakalan.
Oke, harus mengalami dulu ya berarti. Betul. Berarti nanti setiap, saya pakai kata setiap lagi ya, setiap ketika ada pengalaman yang membuat Azhar nggak nyaman, nggak insecure, polanya adalah Azhar ngucapin itu. Self talk itu. Siap. Sip, Zar? Sip. Oke, alhamdulillah. Sip, mantap. Mantap. Berarti nanti kedepannya ketika Azhar bekerja, beraktivitas lebih pede dong, lebih Ya, percaya siap, diri insya ya, Allah. insya Allah ya. Iya, Oke. tapi aku jadi ada pertanyaan. Gimana, Apakah gimana? pola yang dilakukan itu, misalkan ya ada, aku udah nemuin pola itu, Oke. tapi pola itu tuh bisa dianggap benar gak sih? Atau ada pola tertentu sebenarnya yang lebih membuat kita tuh lebih cepat gitu? Sebetulnya. Atau setiap orang memang berbeda-beda untuk Setiap orang polanya? punya beda-beda tentang polanya. Bisa jadi pola itu nggak efektif buat orang lain, Zar. Oke. Bisa jadi itu efektif buat Azhar. Atau sebaliknya, ini efektif buat saya tapi nggak efektif buat Azhar. Karena bicara self motivation, bicara motivasi diri sendiri itu harus mulai dari diri sendiri. Memang pengaruh eksternal memotivasi itu juga penting. Tapi tetap yang menggerakkan, yang membuat akhirnya motivasinya permanen itu diri kita sendiri. Kita menemukan pola, kita menemukan cara sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Butuh juga sih, motivasi orang lain butuh gitu. Oke. Tapi motivasi yang lebih kuat dari diri sendiri Yes. sebetulnya. Oke. Dan proses yang tadi saya sedang menggali Azhar, bahwa saya pengen Azhar yang motivasi diri sendiri, bukan saya. Saya kayak cuman ngarahin aja Zar gitu, kayak tukang parkir lah, kiri. Kadang-kadang lurus, stop gitu. Tetap yang mengemudi siapa? Yang mengemudi mobil? Diri saya sendiri. Iya. Oke. Siap, Zar? Ya gitu ya. Jadi pokoknya intinya dari diri sendiri dulu. Betul. Karena bicara tentang self motivation, bicara tentang mental health, insecure itu ya memang mulai dari diri sendiri. Tapi ada orang-orang yang nggak tahu polanya, Zar, nggak tahu caranya, nggak tahu gimana menemukan pola itu. Maka dibutuhkan yang namanya belajar, dibutuhkan yang namanya konsultasi, dibutuhkan yang namanya diskusi, ngobrol sama orang-orang yang ahli, gitu ya, Zar. Iya, Bukan sama-sama orang yang sama-sama insecure gitu ya. Azhar insecure atau Azhar nggak percaya diri, ngobrol sama orang yang nggak percaya diri, ya udah. Jadi akhirnya lebih percaya diri. Makanya penting sekali lingkungan tuh, Zar. Nah, salah satu hal yang perlu Azhar lakukan adalah pilih lingkungan yang membuat Azhar lebih percaya diri. Gitu. Karena lingkungan itu harus kita pilih. Kan Azhar pengen nih tujuannya tercapai kan, impian-impian tercapai, target tercapai, betul ya? Betul. Nah, kan kita juga perlu memilih lingkungan, memilih teman, memilih sahabat. Oke, kebetulan kalau berbicara tentang lingkungan, saya sendiri orangnya nggak pernah main. Oke. Jadi nggak pernah keluar rumah. Oke. Kenapa seperti itu? Karena memang lingkungannya nggak ada yang support. Gitu, bukan sesuatu lingkungan yang benar-benar support saya untuk bisa jadi lebih pede gitu. Jadi kebanyakan orang-orangnya ya udah kayak ya masa bodoh gitu, mau ngapain gitu. Kalau konteksnya Azhar lingkungan yang memang harus Azhar ketemu, ya nggak apa-apa. Azhar berinteraksi seperti biasa, tapi Azhar juga bisa menemukan lingkungan yang lain yang positif, yang membuat Azhar jadi lebih berdaya. Perlu. Sekarang kan zaman yang sudah sangat canggih ya, digital marketing, sosial media, semuanya kan ada gitu. Azhar tinggal milih sebenarnya. Atau kalau nggak mau berteman dengan lingkungan yang lain, ya Azhar bisa temuin misalnya konsultan, konselor, motivator, yang Azhar bisa diskusi sama dia gitu. Atau di perusahaannya kan ada tuh HRD, bisa konsultasi sama HR-nya gitu. Sip? Betul, ya aku belum mengalami itu. Nah, berarti kan tinggal ngalami. Siap. Iya, betul. Iya. Karena gini, insecure dan percaya diri itu ada gap tuh, Jar. Nah, sebenarnya tugas kita kan minimalisir gap itu. Iya, betul. Nah, ketika udah tahu nih gapnya udah semakin jelas gitu ya, percaya diri dengan sendirinya kok. Percaya diri sendiri dengan sendirinya. Kenapa? Karena gapnya sudah semakin clear. Oke. Tapi terkadang suka mau apa sih yang kita perlu lakuin biar menjaga rasa percaya diri itu tetap ada gitu. Karena kadang ada kala aku sendiri tuh ngerasa udah percaya diri, tapi ketika kedepannya melakukan hal-hal yang membentukkan rasa percaya diri itu jadi tiba-tiba down kadang-kadang. Gini, Zar, kita berhak memilih kok. Kita berhak memilih kita percaya diri apa enggak. Kita berhak memilih. Sebenarnya
semua keputusan dan kendali ada di diri kita. Azhar bisa memutuskan kapan percaya diri, kapan enggak tuh Azhar bisa memutuskan. Oke. Kenapa kok Azhar merasa tidak percaya diri pada situasi kondisi tertentu? Bisa jadi Azhar seolah-olah tidak bisa memutuskan, padahal bisa sebenarnya. Jadi ya salah satunya pola itu. Ketika Azhar nggak percaya diri nih, oke, dapat polanya. Atau nanti pas kejadian lain, kejadian yang benar-benar Azhar mungkin berbeda, bisa temuin pola yang berbeda tuh. Oh gini ya caranya ya. Oh gini ya ternyata saya supaya bisa percaya diri ya. Dapat pola lain, dapat pola lain, dapat pola lain. Yang akhirnya numpuk, Azhar punya sumber daya. Itu yang saya bilang sumber daya untuk sukses. Sebenarnya punya Azhar gitu. Ada di dalam diri, cuman seringkali ada yang tertutup, ada yang hilaf, ada yang terlupa, ada yang terabaikan. Nah, ya itu yang menjadi apa ya? Jadi bikin kurang. Fokus aja pola yang tadi sudah Azhar temukan. Gini, pertanyaan gini, apakah kita harus selalu percaya diri? Nggak selalu kok. Saya pernah kok memutuskan untuk nggak percaya diri, pernah saya. Pada saat kapan? Pada saat saya memilih pekerjaan-pekerjaan yang nggak sesuai bidang saya, contoh gitu. Atau pada saat saya memang nggak pengen gitu, boleh soal itu gitu. Cuman pada saat ketika kita membutuhkan percaya diri, ya putuskan, main di pola itu. Pada saat lagi drop, lagi down, saya pernah drop juga, saya pernah down juga. Buat saya ini adalah momen saya untuk evaluasi diri, untuk introspeksi diri, untuk menyelami ke dalam diri sendiri. Oh, Move, lo lagi down ini berarti lagi ada something yang perlu kamu selesaikan nih. Ada tantangan. Itu membuat Azhar jadi naik kelas loh. Ya kan hidup nggak mungkin lempeng-lempeng aja, Zar. Iya betul. Iya sih, nggak seru juga kan kalau iya, nggak seru juga. Kita lempeng lah, nggak seru kan. Iya. Sip. Terus lebih banyak self talk ya berarti. Lebih banyak self talk. Nah, pilihlah self talk yang memberdayakan diri Azhar. Kita bisa kok tidak memilih self talk itu walaupun ada situasi kondisi yang mengharuskan kita memilih self talk itu. Tapi cuman kita bisa nih, saya punya caranya gini misalnya. Dapat self talk yang negatif misalnya. Kita pause state. Mungkin kalau Azhar pernah ngegame, pernah main game sebagainya, pernah ya. Ada kan kalau kita mau berhenti sejenak, pause kan? Pause itu kan berhenti sejenak kan? Nah itu juga gitu. Self talk negatif nih. Pause dulu. Ntar dulu deh. Oke. Oh ini yang negatif nih. Oh siap, clear. Oke. Ganti yang positif. Lah kan pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Iya. Betul ya. Nah, kalau saya bisa ditulis tuh, apa self talk yang negatif apa ya? Saya takut kalau pekerjaan nggak tuntas. Tulis aja, saya takut. Oh, ini self talknya. Oh, berarti ganti self talknya. Oh, berarti walaupun saya takut, saya paham harus mengerjakan dari mana dan menuntaskan caranya seperti apa. Contoh ya. Nah, itu setiap orang punya pola yang berbeda terhadap self talk itu, Zar. Iya. Semakin Azhar sering melakukan self talk dan ketemu pola-pola yang positif memberdayakan, semakin berdaya diri Azhar. Oke. Clear. Sip? Siap. Berarti siap ya? Lebih percaya diri lagi, siap? Siap. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Azhar jadi pribadi yang lebih percaya diri, yang lebih luar biasa gitu ya. Yang bisa menuntaskan apa yang Azhar ingin tuntaskan, yang bisa memilih kapan saatnya percaya diri dan kapan saatnya tidak percaya diri. Gitu ya Azhar ya. Dan Azhar menjadi pribadi yang lebih baru sekarang, lebih produktif, insya Allah lebih berdaya dan sebagainya. Sip, clear ya? Ya, clear. Oke, sukses buat Azhar ya. Siap. Dah? Kalau gitu saya mau lanjut kerja lagi ya. Sip? Oke. Sukses ya Azhar ya. Siap, sama-sama.